Selamat siang semuanya, salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Zulkifli MSI selaku dosen mata kuliah perekonomian Indonesia dan kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 2 orang. Perkenalkan saya Jevita dan rekan saya Mara Dwi Saputri. Pada hari ini materi yang akan kami bahas mengenai teori dan indikator pembangunan. Ketika ada yang ingin bertanya, Anda dapat menanyakan di akhir presentasi. Baiklah, slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya, dipersilakan. Kenalkan, nama saya Mara Dwi Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan. Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru akan dianggap lebih tinggi. Tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat di negara berkembang. Perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam 2 paradigma besar, yaitu modernisasi dan ketergantungan. Yang pertama yaitu teori modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai mulai mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negara-negara berkembang saat ini. Teori tindakan Tauchon-Parson mengidentifikasikan kualitas yang membedakan modern dan tradisional masyarakat, yaitu pendidikan dilihat sebagai kunci untuk menciptakan individu. Teknologi peran kunci dalam teori pembangunan karena diyakini bahwa teknologi tersebut dikembangkan dan diperkenalkan kepada negara-negara maju yang lebih rendah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Faktor keyakinan bahwa pembangunan memerlukan bantuan dari negara maju untuk membantu negara-negara berkembang untuk belajar dari perkembangan mereka. Yang kedua yaitu teori dependensi atau ketergantungan. Pada teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara dunia. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara dunia ketiga adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara dunia ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara dunia ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Jika pembangunan ingin berhasil, maka tergantungan ini harus diputus dan biarkan negara dunia ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri. Konsep pembangunan. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapat per kapita, itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapat, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Beberapa pakar memberi definisi pembangunan yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Aston, pembangunan upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan. Menurut Johan Galtung, pembangunan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Yang ketiga, menurut Nugoro dan Rochin-Dahurin, pembangunan upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
Yang keempat, menurut Riyadi dan Dedi Supriyadi, Barata Kusuma, pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Yang kelima, menurut Ginajar Kartasamita, pembangunan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Dedi T. Tikoson, pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Jepita. Indikator pembangunan. Yang pertama, kekayaan rata-rata. Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto PNB atau Gross National Product GNP. Yang kedua, pemerataan. GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya, semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Kemudian yang ketiga, kualitas kehidupan. Mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI, Physical Quality of Life Index. Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Morris yang mengukur 3 indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentase buta dan melek huruf. Kemudian indeks pembangunan manusia, Human Development Index. The United National Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Ada 3 komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan indeks. Ini dibuat dengan mengombinasikan 3 komponen. Yang pertama, rata-rata harapan hidup pada saat lahir, rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA, pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity. Keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung seringkali menghasilkan ketimpangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan membuat yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpuruk. Kondisi ini jelas akan mendatangkan kerawanan sosial. Oleh karena itu, konfigurasi kekuatan sosial di sebuah masyarakat akan mengarah kepada kemungkinan pertentangan yang semakin tajam. Keadilan sosial dan kesinambungan menjadi penentu bagi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Jika keadilan tidak terwujud, maka yang akan terjadi adalah rusaknya mental masyarakat, dilandasi pemikiran bahwa tiadanya keadilan sosial akan mendorong pihak yang kalah untuk menghancurkan atau merusak pembangunan terkait dengan keberhasilan pengukuran kekayaan rata-rata dan pemerataan. Kesimpulan, indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya, kesempatan kerja dan produktivitas, serta distribusi pendapat. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output kapita meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Kemunculan dari teori pertumbuhan ekonomi dengan demikian mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing teori ini untuk memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.